Warga Kampung Lebak Makam Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor gelar sholat Idul Fitri di halaman Masjid Al-Karim pada tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Masehi tanggal 10 April tahun 2024. Idul Fitri merupakan momen agung bagi umat Islam yang dirayakan dengan gema takbir, tasbih, tahmid, dan tahlil. Namun makna Idul Fitri bukan sekadar merayakannya dengan pakaian baru itu, tetapi meningkatkan derajat kualitas keimanan, kesalehan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Idul Fitri yang selalu diadakan oleh warga Kampung Lebak Makam. Mereka selalu antusias untuk pergi melaksanakan sholat Idul Fitri. Mereka berbondong-bondong untuk pergi ke halaman Masjid Al-Karim demi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun sebagai khotib atau khutbah Idul Fitri Agus Nurjamil sebagai warga setempat. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ucapkan segala puji bagi Allah, karena hanya Allah yang patut mendapat pujian. Alhamdulillah, dengan limpahan beribu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekuatan kepada kita pada hari ini. Nikmat-nikmat dari Allah yang sangat sulit kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, nikmat sehat, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hadir bersama-sama dalam acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nikmat iman, yaitu nikmat yang sangat luar biasa pada hari ini. Pembuktian diri kita kepada Allah bahwa kita masih yakin bahwa Allah Maha Segalanya. Yang ketiga, nikmat Islam, yang dimana adalah Islam jalan yang kita pilih. Islam adalah penyelamat kita dunia ataupun akhirat. Islam adalah aturan yang kita redai, yang kita pilih. Bagaimana dalam doa Rasulullah sering kita panjatkan, raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hari ini nikmat yang sangat luar biasa yang disebut juga Idul Fitri. Sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini bertepatan dengan 1 Syawal 1445 Hijriah atau bertepatan dengan 10 April 2024 Masehi, sekaligus menutup rangkaian ibadah Syam kita bagaimana yang telah diwajibkan kepada Allah, bahwa kita termasuk orang yang beriman yang dipanggil oleh Allah. Ketika di dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang yang beriman, itulah nikmat yang sangat luar biasa ketika kita dapat masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah Syam.
Hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia. Di ujung Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 185, walitukabbirallah ma hadakum, agungkan namaku, kata Allah, ketika ada perintah kita mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Upami kurang dihartoskan dina bahasa Sunda, Allah anu maha agung teu aya di nu agung. Allah maha segalanya. Allah yang mempunyai hak terhadap kita. Di dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wal ard, kagaduhan Allah sadaya teu aya hak sakli oge. Alhamdulillah, orang masih biasa sasacih campet di pasihan kesempatan. Untuk apa? Mudah-mudahan dari rangkaian ibadah kita 1 bulan kemarin menjadikan tonggak muhasabah, tonggak introspeksi diri, memeriksa diri kita seberapa jauh kedekatan kita kepada Allah dan seberapa siap kita berhadapan dengan Allah. Ketika kita diberikan kesempatan hidup, pinjaman dari Allah, tidak ada hak kita demi Allah. Ketika kita akan dipertemukan oleh Allah, orang-orang yang beriman yakin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di dunia kita masih berkelah. Ketika ada pengadilan, kita mempunyai harta, kita masih bisa menyewa pengacara yang hebat. Tapi pengadilan Allah, sering sekali kita mengumandangkan surat Yasin. Allah memberikan peringatan kepada kita, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Seberapa siap kita berhadapan dengan Allah ketika tangan kita yang akan berbicara, mulut kita yang akan berkunci. Semua apa yang kita lakukan tentang ucapan, perbuatan, ataupun sebagainya yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari momen Idul Fitri ini, semoga kita kembali kepada fitrah kita, yaitu manusia yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dari setiap ibadah-ibadah yang kita jalankan, baik syam Ramadan ataupun puasa-puasa di bulan biasa, ataupun sholatnya, ataupun zakatnya, menjadi ukuran kepada kita sudah seberapa siap kita menghadapi dengan Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr, saking sayangnya Allah kepada kita, Allah memberikan peringatan, hati-hati, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, taqwa. Syam adalah bagian dari takwa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat, zakat. Kenapa kata Allah peringatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, harus bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri memeriksa, melihat ma qaddamat lighad, apa yang telah dikerjakan untuk hari esok, yaitu akhirat. Bukankah tanda-tanda kekuasaan Allah telah kita saksikan? Banyak di sekeliling kita, saudara kita, tetangga kita dipanggil oleh Allah, tidak ada yang kuasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak tahu, demi Allah, tidak ada yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah. Makanya Allah perintahkan kita harus bersiap-siap. Lighad, bukan besok, tapi akhirat, yang telah disambungkan tadi dengan surat Yasin. Kita akan menjawabkan setiap nikmat. Bahkan dipertegas lagi oleh Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar.
jaga dirimu, jaga keluargamu. Sekarang kita masih dikasih pinjaman nyawa oleh Allah, diberikan kesempatan untuk saling nasihat-menasehati dengan tetangga, dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita. Ini masih diberikan kesempatan. Beruntung, nikmat yang sangat luar biasa. Karena Allah sangat beda dengan manusia. 1000 kebaikan kita akan terhapus dengan suatu kesalahan di depan manusia. Tapi demi Allah, dengan kita mengagungkan Allah, dengan kita beristighfar kepada Allah, maka 1000 kesalahan kita akan tertutupi dengan kita ikhlas kepada Allah, menghamba kepada Allah, kita baca istighfar. Para hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan sekarang, baik syamnya, baik baca Al-Qur'annya, baik bermahabah, kedekatan kita tentang saling membantu dengan tetangga. Karena hitoh kita adalah yang pertama. Tadi Allah tegaskan kepada kita, jaga dirimu, hati-hati. Begitupun kita punya tanggung jawab dengan orang-orang yang di lingkungan kita. Yuk, mari kita bermuhasabah, memeriksa diri kita, periksa, ajak saudara-saudara kita agar terbebas daripada api neraka. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, di antara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selain syam Ramadan, selain sholat, selain zakat, jaga hubungan dengan sesama. Jaga hubungan antara bapak dengan anak dengan memakai Al-Qur'an. Jaga hubungan baik kita terhadap tetangga. Jangan merasa kita baik di hadapan Allah melaksanakan ibadah, tak lepas kita syam Senin Kamis, tak lepas kita bertahajud, tak lepas kita duha. Hati-hati ucapan dan tingkah laku kita, jangan sampai menyakiti saudara kita, jangan sampai menyakiti orang tua, jangan sampai menyakiti anak, jangan sampai menyakiti tetangga. Itu yang dititipkan oleh Rasulullah. Al-muslimun man salima bil lisanihi wa yadihi. Muslim yang baik itu adalah muslim yang tetangganya merasa aman dari lisan dan tangannya. Maka dari itu, yuk sedikit-sedikit kita saling bergandeng tangan. Ketika berbeda paham satu dengan sama lain, cepat kembalikan farudduhu ilallahi wa rasul. Cepat beristighfar semuanya. Yuk, insya Allah Masjid Lebak Makam sudah sangat megah sekali. Yuk kita ramaikan, kita makmurkan. Dengan apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul ajarkan kenapa kita harus sholat berjamaah, supaya sama-sama saling mengingatkan. Para hadirin sidang Idul Fitri yang berbahagia, tak banyak yang disampaikan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita dijadikan oleh Allah manusia-manusia yang bertakwa, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan husnul khatimah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Warda Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna
anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari lebaran, hari penuh kemenangan. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mari bersalam-salaman, maafkan segala kesalahan. Hilangkanlah sifat dendam sesama umat yang beriman. Semoga Allah meridhoi. Jurnalis Media Cyber Bayangkara TB Gunawan melaporkan dari Kabupaten Bogor.